Kita ke sorotan lain, 3 nama capres kembali mendominasi elektabilitas dalam survei yang dirilis Carta Politika. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menduduki peringkat teratas Capres 2024. Lembaga survei Carta Politika merilis hasil survei terbaru periode 25 Mei hingga 2 Juni 2022. Hasilnya, 3 nama yang selama ini mendominasi berbagai survei, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menduduki 3 besar elektabilitas tertinggi dari 10 nama capres yang dijaring dalam survei. Terima kasih kepada teman-teman semua. Dari simulasi 3 nama, hasil survei Carta Politika menunjukkan Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tertinggi dengan selisih cukup jauh. Ganjar meraih elektabilitas 36,5%, disusul Prabowo Subianto dengan elektabilitas 26,7% dan Anies Baswedan dengan 24,9%. Sementara itu dari belasan nama cawapres yang dijaring Carta Politika, Sandiaga Uno menempati elektabilitas tertinggi sebanyak 27,6%. Elektabilitas Sandiaga Uno cukup jauh dari posisi kedua, yakni Ridwan Kamil 16,5%. Dan ketiga Erick Thohir dengan elektabilitas 9,8%. Isu perombakan kabinet kembali berembus, ini juga yang jadi sorotan. Saudara, beredar kabar Presiden akan mereshuffle kabinet pada 15 Juni 2022 atau Rabu lusa. Menanggapi isu akan ada reshuffle kabinet pada 15 Juni, Partai Amanat Nasional mengaku belum mengetahui atau mendapatkan informasi resmi mengenai kabar ini. PAN yang disebut-sebut kadernya akan masuk dalam kabinet masih menunggu kepastian reshuffle dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. PAN juga akan menghormati keputusan Presiden jika kabinet jadi dirombak. Kami juga sudah mendengar dari teman-teman media khususnya bahwa tanggal 15 ada reshuffle. Nah, berhubung itu datang dari teman-teman media, ya tentu kan kami tidak bisa mengkonfirmasi, apalagi dalam hal ini belum ada pemberitahuan secara resmi kepada PAN. Oleh karena itu, tentu kami melihat bahwa hal ini merupakan kembali lagi hak prerogatif Presiden. Kedaulatan sepenuhnya untuk melakukan reshuffle itu ada di tangan Presiden. Sehingga kami dalam hal ini adalah pihak yang tentu menghormati hak prerogatif tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya melihat ada ketimpangan antara kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dengan kinerja para menteri di kabinet. Timpangnya kinerja antara presiden dan menteri membuat sebagian besar responden setuju jika reshuffle dilakukan. Ada gap yang bisa dikatakan cukup besar ya. Ketika tadi kita melihat ada sekitar 68% orang merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf, tapi kemudian hanya 53,5% yang menyatakan puas terhadap kinerja menteri. Artinya kan ada sesuatu yang salah. Ketika gapnya menjadi sangat besar, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan dengan tingkat kepuasan terhadap menteri. Padahal menteri kita tahu adalah orang-orang yang memang dianggap dan memang secara operasional menjalankan tugas-tugas pemerintahan.